Shalom, kami para Halado dan pimpinan Jemaat HKBP Sumbangan dan Sukarara mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua yang datang dan berkumpul dalam ibadah ini. Shalom bagi kita semuanya. Segala puji dan hormat bagi Allah Tuhan kita. Melalui ibadah Minggu hari ini, kita akan dipanggil untuk semakin mendekatkan diri pada Yesus sebagai Yesus adalah air kehidupan. Sebab anak domba yang tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, terlebih dahulu kita merendahkan hati dan pikiran kita, berdoa masing-masing. Amin. Marilah kita memuji Dia yang memberi air kehidupan. Kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 3. Selamat di dalam Yesus. Ya Tuhan Allah,
Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat yang ke-7. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan pada minggu yang ke-20 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37. Demikian bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah, berkata kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat yang ke-5. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan marilah mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini.
Kami datang ke hadapan-Mu menghapus segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami terlalu sering melakukan kehendak kami sendiri dan mengandalkan kekuatan kami untuk mencari harta dan kekayaan dunia ini. Oleh karena semuanya itu kami sering melupakan-Mu yang seharusnya kami muliakan setiap saat. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan harta yang paling berharga, yaitu sumber air kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuslah segala dosa-dosa kami. Ya Tuhan, sungguh banyak kami manusia yang terlena menurut hasrat kedagingan kami. Semua waktu tenaga hanya untuk memikirkan hidup yang fana. Pada akhirnya kami kecewa jika kami hidup tanpa Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, sumber air hidup, penuhi tempayan milikku. Puaskanlah rasa haus jiwaku, agar damai, bahagia hidupku. Ya Tuhan, kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami yang berdosa ini. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kirim Jemaat nomor 389 ayat yang kedua. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada Minggu 20 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita membaca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau dikatakan. Kemudian kata firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi
Silakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan saya akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bayi, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan doa syafaat. Shalom. Warta jemaat bagi kita Minggu 20 setelah Trinitatis tanggal 25 Oktober 2020 dengan tema Yesus adalah air kehidupan. Dalam bahasa Batak Yesus doa kemuliaan. Nah, dulu tata ibadah yang tersendiri. Yang kedua, pelayanan ibadah minggu yang menyampaikan khotbah yaitu Inamuel Pro Ergo Semajuta liturgis Inasib Tua Habur Samosir SPM AB Warta dan dua syafaat Amang Situa Dr. B Nababan MSI persembahan Inasib Tua Habur Purba AMK ketertiban Inasib Tua Emboro Sidaputar SSI organis Rinjani Nababan. Yang ketiga, jemaat yang beribadah di rumah masing-masing tanggal 18 Oktober 2020. Laki-laki sejumlah 10 orang, perempuan berjumlah 9 orang, total yang beribadah sebanyak 19 orang. Yang keempat, berita kegiatan. Yang pertama, ucapan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua anggota jemaat, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di HKBP Saudarinya Sukamara. Sambutlah salam kami. Shalom. Yang kedua, nama dan tema minggu. Nama dan tema minggu kita saat ini yaitu Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan tema Yesus adalah air kehidupan, manang Yesus doa hanguduan. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah di era new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Mulai hari Minggu tanggal 27 September 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, ibadah di gereja kita ditiadakan sehubungan dengan bertambahnya jumlah penderita COVID-19 di Kabupaten Sukamara. Gereja kita mempersiapkan bentuk ibadah offline atau virtual yang nantinya akan dibagikan ke grup WA HKBP Saudarinya Sukamara. Dan jika ada jemaat yang membutuhkan tata ibadah yang tercetak, dapat menghubungi pimpinan jemaat atau parhalalu. Yang keempat, persembahan minggu di rumah. Sehubungan dengan pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing, melalui warta jemaat ini disampaikan bila jemaat ingin menyerahkan persembahannya dapat menyetorkan ke bendahara atau menyetorkan langsung ke BRI Unit Sukamara dengan nomor rekening yang telah tertera di warta jemaat ini. Yang kelima, beribadah di gereja. Mulai tanggal 1 November 2020 yang akan datang, ibadah di gereja akan kita buka kembali dengan metode 2 gelombang, yaitu gelombang pertama masuk jam 8 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Gelombang kedua masuk jam 9.30 pagi sampai dengan jam 11. Demikian untuk kita dapat laksanakan. Kunjungan kasih di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 13 WIB atau jam 1 siang kita akan melaksanakan kunjungan kasih ke keluarga almarhum F. Sinambela Borusagala atas kelahiran putra keempat dan dirawatnya putra keempat tersebut di rumah sakit. Alamat rumah Jalan Regional Gang Bunga Tanjung. Kita laksanakan kunjungan kasih tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan.
lelang Pesta Gotilon. Mengingat Pesta Gotilon yang kita laksanakan di bulan September yang lalu dan sampai saat ini belum disampaikan laporan resmi ke jemaat, melalui warta jemaat ini diingatkan kembali kepada jemaat yang belum melunasi lelangnya agar segera menyetorkan ke Bendahara Uria agar laporan keuangan Pesta Gotilon tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap. Yang ketujuh, iuran. Memasuki bulan ke-10 pelayanan di gereja kita, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menyetorkan iuran bulanan kepada bendahara. Bagi jemaat yang telah membayar menyetorkan iurannya, diucapkan terima kasih. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Pangkalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun mulai hari ini, Minggu 25 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2020. Adapun jemaat kita yang berulang tahun yaitu 1. Amang Situa Dr. Bina Baban MSI tanggal 30 Oktober. Yang keenam, pelayanan dan kegiatan di perhubungan belum kita aktifkan. Yang ketujuh, berita Pahepengon atau berita keuangan dapat kita ikuti di warta jemaat yang telah tersedia. Demikian warta jemaat kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, terkhusus di HKBP Silgarinjam Sukamana saat ini ya Bapa. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang merebak di kota kami saat ini, kami yang percaya kepadamu selalu melaksanakan yang menjadi kewajiban kami sebagai pengikut-Mu ya Bapa. Meskipun melalui ibadah virtual saat ini kami mempersembahkan lagu puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu menjadi berkat buat kami di tengah-tengah kehidupan kami untuk melindungi kami dari segala mara bahaya khususnya COVID-19 saat ini ya Bapak. Ya Bapak, di tengah-tengah ibadah virtual yang kami laksanakan saat ini, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Begitu ya Tuhan, lagu-lagu yang kami persembahkan, meskipun saat ini kami tidak sama-sama menyanyikannya di dalam rumah ibadah-Mu, tetapi kami yakin dan percaya kepadamu, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah ibadah kami. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami, jemaat kami yang tidak dapat beribadah sekalipun di rumah masing-masing. Apapun yang terjadi pada mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, dan bahkan apapun yang menjadi keluhan mereka saat ini, kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Kau selalu memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka, berkati segala rencana-rencana mereka. Bahkan jika mereka saat ini terbaring lemah oleh sesuatu penyakit, kami memohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Kau ringankan beban penderitaan penyakitnya melalui obat-obatan yang telah mereka konsumsi, sehingga di hari-hari mendatang mereka dapat bersyukur di hadapan-Mu untuk dapat melaksanakan beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat kami juga ya Bapa yang saat ini telah atau sedang di luar kota, dimanapun mereka berada, kami juga menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kiranya Kau selalu melindungi mereka, agar Engkau membimbing langkah mereka, sehingga di suatu saat nanti mereka dapat tiba di Sukamara dan beribadah bersama-sama dengan kami. Di warta kami telah kami nyatakan ya Bapa, bahwa terhitung 1 November mendatang atau di minggu berikutnya kami akan melaksanakan ibadah kembali di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam perencanaan kebaktian tersebut, sehingga kebaktian tersebut bermanfaat bagi kami dan kami juga terjauhkan dari penderitaan penyakit COVID-19 ya Bapa. Berikan hati dan kepercayaan yang teguh kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah tersebut dengan mengikuti protokol kesehatan,
sehingga namamu tetap dimuliakan ya Bapa. Banyak hal yang kami programkan di dalam jemaatmu saat ini, tetapi ada sebagian yang tidak dapat kami laksanakan. Ya Tuhan, bimbing dan pimpin langkah kami, sehingga kami dapat melaksanakan program-program tersebut di hari-hari mendatang. Di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Inang Bibel Pro di tengah-tengah ibadah ini. Kiranya Kau berikan Roh hikmat kepada Inang Bibel Pro, kami Bapa, sehingga Inang Bibel Pro tersebut dapat menyampaikan firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami. Ya Bapa, kami manusia penuh dengan dosa. Dengan kerendahan hati kami memohon kepada-Mu ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, supaya terhalang anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Terpujilah Kau ya Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 370 dengan ayat yang pertama sampai dengan persembahan selesai kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, terkhusus untuk mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mulai yang berdiam dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah minggu kita saat ini yang menjadi nas khotbah tertulis dalam Evangelium Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan,
Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kita dalam ibadah minggu ini, kita bersyukur kepada Tuhan meskipun kita mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing, tetapi atas penyertaannya kita masih boleh bersekutu dengan firman-Nya. Meskipun dalam minggu ini kita masih mengikuti ibadah secara virtual, akan tetapi ke minggu depan rencana gereja kita, dan kiranya Tuhan juga berkehendak, kita akan kembali mengikuti ibadah di tengah-tengah rumah Tuhan. Semoga perlindungan Tuhan tetap menyertai kita pribadi lepas pribadi, jemaat yang dikasihinya. Dalam ibadah kita ini kita boleh melihat bahwa ternyata ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan bersama-sama dari Yudea menuju Galilea, Yesus dan murid-muridnya melintasi daerah Samaria. Dan di Samaria, tepatnya di daerah yang bernama Sikar, Yesus berhenti sejenak beristirahat karena lelah dari perjalanannya, tepatnya di tepi sumur Yakub. Dan ketika Yesus sedang beristirahat saat itu, ada seorang perempuan Samaria, dikatakan dalam nas firman Tuhan, datang juga ke sumur Yakub. Perempuan Samaria itu hendak mengambil air. Dan pada siang itu, Yesus memulai percakapan dengan perempuan Samaria tersebut. Yesus mengatakan, "Berilah aku minum." Lalu perempuan Samaria itu menjawab kepada Yesus, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Lalu kemudian percakapan itu juga dilanjutkan oleh Yesus dan perempuan Samaria itu mengenai air yang akan diminum dan juga air yang akan diberikan Yesus kepada setiap siapa yang meminta dan yang haus akan air tersebut. Melalui ini Yesus juga menghantarkan kita, terlebih melalui percakapannya dengan perempuan Samaria ini, untuk memahami tentang bagaimana keinginan daripada Yesus melalui nas ini kepada setiap kita yang mengikuti ibadah ini. Di sini boleh kita melihat ternyata orang Samaria dan orang Yahudi pada saat itu tidaklah memiliki hubungan yang dekat, tetapi dikatakan dalam nas firman Tuhan tidak dapat bergaul, bertentangan antara Samaria dan juga orang Yahudi ketika itu. Dan pada tradisi adat mereka juga, seorang laki-laki jika bertemu dengan seorang perempuan di tempat umum juga merupakan sesuatu hal yang tabu untuk boleh terjadi di lingkungan mereka saat itu. Tetapi di sini mari kita melihat bagaimana Yesus, keturunan Yahudi, membuka dirinya untuk kembali berkomunikasi dengan orang Samaria yang dilakonkan oleh seorang perempuan yang hendak mengambil air pada sumur Yakub dalam konteks firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang boleh kita lihat melalui nas ini adalah apa sebenarnya kegunaan dari air. Karena firman Tuhan ini menceritakan atau lebih dalam lagi membahas tentang air. Jika air yang berada di sumur Yakub itu sama dengan air yang kita minum setiap harinya, apa gunanya air itu? Yang pertama mungkin kita akan menjawab air untuk diminum, untuk melepaskan rasa haus atau dahaga kita. Air juga bisa kita gunakan untuk memasak makanan. Air juga kita bisa memakainya untuk membersihkan yang kotor, mungkin pakaian atau piring dan lain sebagainya. Begitu banyak fungsi air dalam kehidupan kita. Tetapi jika kita semakin memperluas, ternyata air tidaklah hanya kebutuhan manusia saja. Air itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Binatang juga, tumbuh-tumbuhan juga membutuhkan air. Dan secara lebih jelas nas ini mau mengatakan kepada kita bahwa air itu sangat kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Tidak hanya sebatas kebutuhan sehari-hari, tetapi dengan air kita boleh memiliki kehidupan yang berlanjut untuk kelanjutan atau kelangsungan daripada kehidupan kita. Untuk mampu bertahan dan berkembang dalam hidup, kita harus meminum air. Tetapi air yang dari sumur Yakub atau yang kita minum sehari-harinya sifatnya hanya sementara. Kita minum, lalu kemudian kita akan haus lagi. Kita tidak bisa dalam hidup ini hanya sekali saja meminumnya, tetapi selalu berulang-ulang, selalu berulang-ulang. Dalam artian air yang kita konsumsi itu sifatnya hanya sementara. Demikianlah juga air yang berasal dari sumur Yakub. Lalu kemudian jika dipertanyakan kepada kita, siapakah sebenarnya yang membutuhkan air itu? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang membutuhkan air tidaklah hanya manusia, tetapi semua makhluk hidup untuk bertahan hidup, untuk kelangsungan hidupnya, dia membutuhkan air. Semua makhluk hidup, tidak ada yang tidak membutuhkan air. Lalu jika ditanya kembali kepada kita, siapakah yang memberinya? Atau kita bertanya, di manakah kita boleh mendapatkan air? Mungkin saat ini kita boleh mendapatkan air itu dari berbagai sumber, dan boleh kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi jauh lebih dari situ, air yang mau dikatakan melalui nas firman Tuhan ini adalah air kehidupan, di mana air kehidupan adalah Yesus itu sendiri. Di mana air kehidupan itu sifatnya tidaklah hanya sementara, yang hanya akan membuat kita haus lagi, tetapi ini betul-betul menyegarkan, menghilangkan rasa haus kita. Tidak hanya menyegarkan sementara, tetapi lebih daripada itu, yaitu menyegarkan jiwa kita, memberikan kita kehidupan, memberikan kita keselamatan, dan menghantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Air kehidupan itu, Yesus itu sendiri dibutuhkan semua makhluk hidup. Terlebih kita manusia, terlebih kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua membutuhkan air kehidupan untuk keberlangsungan hidup kita. Karena dengan adanya Yesus di dalam diri kita, dengan adanya air kehidupan di dalam diri kita, kita boleh memancarkan berkat-berkat yang dari Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan pada ayat yang ke-14 itu. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Jika air kehidupan berdiam dalam diri kita, maka kita bisa memancarkannya kepada orang lain. Jiwa kita akan disegarkan,
itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, karena air kehidupan yaitu Yesus ada di dalam diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui nas ini juga kita boleh melihat bagaimana ternyata kasih Yesus itu sifatnya universal. Inilah salah satu teologi daripada nas yang boleh kita dengarkan minggu ini, bahwa kasih Allah, kasih Yesus itu universal. Dalam arti setiap orang, siapa saja berhak untuk dapat menikmati kasih-Nya. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa keselamatan itu adalah hak untuk semua orang. Di sini menunjukkan bahwa Yesus terbuka. Yesus memulai komunikasi yang terbuka dengan orang-orang yang berdosa. Di sini kita boleh melihat siapa saja boleh menerima keselamatan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Siapa saja boleh menerima keselamatan yang telah Yesus persiapkan. Siapa saja boleh menerima air kehidupan di dalam dirinya masing-masing. Kita melihat perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria, jika kita membaca kembali nas firman Tuhan sampai dengan ayat-ayat yang berikutnya, kita akan menemukan ternyata dalam diri perempuan Samaria itu dia menyadari dosanya. Dia menyadari bahwa dia tidaklah memiliki moral yang bagus dalam kehidupannya. Dia mengakui kekurangannya kepada Yesus. Dia mengakui siapa dirinya sebenarnya di hadapan Yesus. Tetapi Yesus, meskipun itu adalah seorang perempuan, meskipun dia adalah seorang perempuan Samaria, tetapi Yesus tetap memberitakan Injil kepadanya. Yesus tetap memberikan air kehidupan kepadanya. Ini menunjukkan siapapun kita, apapun kekurangan kita, kita berhak atas keselamatan daripada Yesus Kristus. Kita berhak atas air kehidupan yang akan diberikan oleh Yesus kepada kita yang bersedia menerimanya. Jadi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak hanya kepada orang yang menyebut nama Yesus, tetapi kepada siapa saja Tuhan bersedia untuk memberikannya. Oleh karena itu, melalui pemberian air kehidupan ini, kita melihat bahwa perempuan Samaria itu, setelah Yesus membangun komunikasi dengannya, perempuan Samaria itu menjadi bertobat dan mau menerima air kehidupan yang kekal. Jadi melalui air itu, melalui Injil yang disampaikan oleh Yesus, pintu pertobatan terbuka bagi siapa saja. Sekarang dalam ibadah kita boleh melihat bahwa ternyata Yesus menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria, dan perempuan Samaria itu bersedia, ia menjadi bertobat dan ia diselamatkan. Dan kepada kita juga jemaat Tuhan saat ini, Yesus mau menawarkan air kehidupan itu. Kita sebagai jemaat Tuhan, apakah kita bersedia menerima air kehidupan itu atau tidak? Kita diberi kesempatan saat ini. Pilihan ada pada kita. Jika kita menginginkan kehidupan yang kekal, jika kita menginginkan kehidupan kita ini berlangsung, marilah meminum air kehidupan. Tetapi jika kita tidak bersedia, Tuhan juga tidak memaksakan kepada kita. Pilihan ada kepada kita. Tetapi satu yang pasti, Tuhan selalu terbuka untuk setiap orang yang bersedia meminum air kehidupan itu, datang kepadanya untuk meminta air kehidupan itu, supaya kehidupan yang kekal ada pada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Engkau memampukan kami melalui kekuatan dan juga Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami Tuhan penerima berkat-Mu,
yaitu air kehidupan yang dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, agar kiranya air kehidupan itu mengalir dalam diri kami masing-masing, sehingga memancarkan banyak berkat dari diri kami melalui berkat-berkat yang kami terima dari Engkau. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan kepadamu setiap jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau yang selalu meneguhkan iman, dan juga Engkau yang selalu memberikan berkat-Mu, agar melalui setiap ibadah yang diikuti dari rumah masing-masing boleh menjadi sukacita bagi jemaat-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk rencana gereja-Mu juga Tuhan, dalam setiap programnya kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi jemaat-Mu juga Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, kami tetap serahkan kepadamu. Kiranya Engkau yang selalu menambahkan berkat-berkat-Mu. Engkau juga Tuhan yang selalu memberkati setiap keluarga mereka, agar melalui anugerah-Mu mereka boleh semakin mengenal, terlebih semakin memuji Engkau atas setiap kehidupan yang boleh mereka terima. Kami serahkan setiap perkara kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Dengarlah perkataannya kepada perempuan Samaria. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak saudara lagi menimba air. Kita harus benar-benar melihat berkat Tuhan kepada kita, dan juga kita harus mengenali Yesus sumber air kehidupan, sehingga kita akan meminta kepadanya, lalu Ia akan memberikan kita air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena itu, pergilah ke tengah-tengah dunia ini, mengalirkan aliran air hidup. Persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Kami para lador dan pimpinan jemaat HKBP Simbanjang Sukamara mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua.